Selamat malam Pak Budi. Nama saya Marcus Mamuldadi Ardana dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro dengan NIM 23F10019. Dan hari ini saya ingin mempresentasikan hasil analisa dan juga jawaban saya mengenai UAS Dasar Telekomunikasi. Untuk soal yang pertama itu, sinyal informasi beramplitudo 2 volt dengan frekuensi 40 Hz dipakai untuk memodulasi sinyal carrier dengan amplitudo 4 volt dengan frekuensi 800 Hz. Lalu gambarkan sinyal informasi, carrier dan juga AMD SBSC di kawasan frekuensi dan juga waktu. Pertama, kita itu mencari dulu sinyal informasinya menggunakan rumus T sama dengan 1 per frekuensi sama dengan 1 per 40 yang menghasilkan 0,025 sekon. Lalu kita ubah ke milisekon menjadi 25 milisekon. Lalu yang kedua untuk sinyal carriernya masih dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu T sama dengan 1 per F, T sama dengan 1 per 800 Hz sama dengan 0,00125 sekon. Lalu kita ubah ke milisekon menjadi 1,25 milisekon. Lalu kita gambarkan juga kawasan frekuensinya. Yang pertama itu ada gambar kawasan frekuensi di sinyal informasi. Lalu yang kedua itu ada gambar kawasan frekuensi di sinyal carrier. Yang ketiga itu ada gambar dari sinyal MDS-BSC. Lalu pada kawasan waktunya, yang pertama itu ada sinyal informasi. Lalu yang kedua itu ada gambar kawasan waktu di sinyal carrier. Lalu yang terakhir itu ada juga gambar dari gelombang AMD SBSC. Lalu soal yang kedua itu adalah 4 pemancar radio AM dengan lebar band frekuensi 10 kHz dipancarkan sesuai izin frekuensi oleh Kominfo pada frekuensi 600 kHz. Lalu gambarkan sinyal tersebut di kawasan frekuensi ketika terpancar di udara. Lalu anggaplah bahwa stasiun radio itu hanya memancarkan sinyal tes pada frekuensi 1 kHz. Lalu jawaban saya untuk gambar-gambar tersebut adalah seperti di bawah ini. Lalu di soal ketiga itu, bagaimana keluarannya bila sinyal pada soal tersebut dilewatkan dan diredam oleh filter berikut ini, yaitu ada 4 filter, yaitu ada low pass filter, yaitu filter yang meloloskan frekuensi di bawah 5000 Hz. Lalu yang kedua itu ada HPF, high pass filter, yaitu adalah frekuensi yang dilolosin oleh peredam ketika frekuensinya itu di atas 5000 Hz. Lalu ada band pass filter, yaitu dia bakal meloloskan frekuensi di antara frekuensi 15 Hz sampai dengan 1500 Hz. Lalu yang terakhir adalah band stop filter, yaitu frekuensi yang akan diloloskan itu yang di luar di antara 45 Hz dan juga 420 Hz. Lalu dikerjakan sesuai dengan nomor absen, yaitu karena nomor presentasi saya itu 18, maka soalnya itu adalah V dalam kurung T sama dengan 4 sin 1000 pt. Lalu W dalam kurung T sama dengan 2 sin 6000 pt. Lalu yang ketiga itu X dalam kurung T sama dengan 2 sin 16000 pt. Lalu kita kerjakan V dalam kurung T sama dengan 4 sin 1000 pt. Lalu 1000 pt ini kita bagi 2 menghasilkan 500 Hz. Lalu yang kedua itu ada W dalam kurung T sama dengan 2 sin 6000 pt. 6000 pt nya kita bagi 2 sesuai dengan rumus menjadi 3000 Hz. Lalu yang ketiga itu ada X dalam kurung T sama dengan 2 sin 16000 pt. Yang 16000 pt nya kita bagi sesuai dengan rumus menjadi 3000 Hz. Lalu kita sesuaikan satu-satu sesuai dengan filter dan juga atau peredam yang sudah tentukan tadi. Yang pertama itu kita cari dulu dari frekuensi V dalam kurung T, yaitu pada low pass filter atau yang di bawah 5000 Hz, yaitu lolos karena sinyal yang tadi sudah dihitung tadi itu frekuensinya maksud saya itu adalah 500 Hz. Lalu pada high pass filter, yaitu dia tidak lolos karena harus di atas 5000 Hz, sedangkan yang sudah dihitung tadi itu 500 Hz. Lalu pada band pass filter di antara 15 Hz sampai dengan 1500 Hz itu lolos karena 500 Hz itu berada di antara 15 Hz sampai dengan 1500 Hz. Lalu pada band stop filter, yaitu di luar di antara 45 Hz atau 420 Hz, yaitu lolos karena dia itu berada di luar di antara 420 Hz. Lalu pada frekuensi W dalam kurung T, pada low pass filter atau di bawah 5000 Hz itu lolos karena
frekuensinya itu adalah 3000 Hz. Lalu high pass filter di atas 5000 Hz itu dapat lolos karena sesuai dengan hitungan tadi hasilnya adalah 3000 Hz. Lalu pada band pass filter yaitu di antara 15 Hz sampai dengan 1500 Hz dia tidak lolos karena hitungannya tadi itu hasilnya adalah 3000 pada frekuensi W dalam kurung T. Lalu di luar di antara 45 Hz atau 420 Hz pada band stop filter dia itu lolos karena dia ada di luar di antara 420 Hz. Lalu frekuensi yang terakhir X dalam kurung T pada low pass filternya dia lolos karena lalu pada frekuensi ketiga X dalam kurung T pada low pass filternya itu dia itu tidak lolos karena hasil hitungan tadi itu menghasilkan 8000 Hz, sedangkan akan lolos pada low pass filter ketika frekuensinya itu di bawah 5000 Hz. Lalu pada HPF high pass filter dia itu lolos karena dia di atas 5000 Hz. Lalu di antara 15 Hz sampai dengan 1500 Hz pada band pass filter dia itu tidak lolos karena dia tidak ada di antara 15 Hz sampai dengan 1500 Hz. Lalu di luar di antara 45 Hz sampai dengan atau 420 Hz pada band stop filter itu lolos karena dia ada di luar di antara 420 Hz. Terima kasih atas waktu dan juga perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Terima kasih.